Untuk membahas perihal hasil penetapan Pilgub Jakarta termasuk tim Ridwan Kamil Suswono yang tidak terima terhadap hasil rekapitulasi dan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto, apa kabar? Selamat sore Mas Reza, kabar baik. Baik Mas Toto, KPU Jakarta sudah mengeluarkan hasil rekapitulasi dan Pramrano dinyatakan unggul 50,07%. Apakah sebenarnya gugatan yang rencananya akan diajukan pasangan Ridho ke MK ini sebenarnya tidak cukup kuat begitu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di wilayah Pinang Ranti yang disoroti oleh Ridho misalnya, Mas Toto? Benarnya bukan unggul 0,07% Mas Reza. Kalau unggul itu kan dibandingkan dengan pasangan yang lain. Dibandingkan dengan pasangan 01 yang katakanlah akan menggugat dan tidak terima, itu keunggulannya sekitar 10,6% kalau tadi saya lihat. Jadi dengan angka 39,4% perolehan dari suara Ridho Suswono dengan Pram dan Dul 50,07%. Jadi selisihnya sebenarnya absolut cukup besar. Tetapi ketika dikaitkan dengan prasyarat 50% plus 1, memang selisihnya 0,07% atau sekitar 3 ribuan suara di atas 50%. Nah, poinnya memang bukan hanya secara kuantitatif ya, tetapi apakah memang dimiliki sebuah bukti-bukti yang kuat. Dan saya pikir sah-sah saja kok. Hampir di setiap daerah yang kalah rata-rata akan mencoba terlebih dahulu. Itu kemudian mendorong adanya PSU melalui proses di Panwas atau kemudian melalui gugatan di MK. Tetapi kalau kita lihat memang saya minimal pribadi melihat dari rangkaian media monitoring yang kita baca atau statement-statement di media, saya belum melihat sebuah bukti yang katakanlah cukup kuat. Karena yang diulang-ulang itu biasanya 2 poin. Yang pertama terkait dengan adanya tidak meratanya pembagian C6 atau surat undangan, tapi itu kita tahu apakah terjadi baru sekarang, tidak. Selama ini memang seringkali terjadi, ada saja yang tidak terbagi, bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia, tapi kita tahu juga C6 itu kan bukan membatalkan atau menjadi pegangan yang bisa membatalkan hak dari pemilih. Ketika kemudian tidak mendapatkan surat undangan, tapi pemilih datang ke TPS dan terdaftar, itu tetap bisa kemudian mencoblos. Yang kedua terkait dengan memang ada satu TPS Pinang Ranti yang katakanlah sempat ada yang dicoblos, dan andai kata pun itu terjadi PSU di satu TPS tersebut, saya pikir secara kuantitatif agak sulit untuk kemudian bisa mengejar ketertinggalan suara yang sampai sekitar angka 3.000 suara. Nah, saya tidak tahu dalam perjalanan akan seperti apa, tapi yang terpenting kita harapkan proses hukum ini berjalan dengan baik dan benar, dan bukan dikarenakan hanya gregetan. Karena misalnya suara dari pasangan 03, kok selisihnya dibanding 50% hanya 0,07. Aturannya itu cukup satu suara, bahkan tidak perlu 3.000 suara. Yang kedua, jangan coba-coba kait atau sangkut pautan misalnya kekuasaan dalam proses yang terjadi dalam sengketa pemilu. Karena kita pernah punya sejarah yang tidak baik buat rezim Pak Jokowi, termasuk di awal pada saat menjelang pergantian rezim, terkait dengan keputusan MK atau keputusan MK atau MA yang kita tahu itu terkait dengan majunya Mas Gibran dan rencana majunya Mas Kaisang. Baik. Dan pasangan 01 juga sebelumnya menyoroti soal selisih suara tadi ya yang mencapai 10% lebih. Apakah memang hal-hal seperti ini perlu dibawa ke MK, Mas Toto? Ya, sebetulnya ketika berbicara mengenai demokrasi, paling baik adalah ketika kalah mengucapkan selamat. Saya berharap tadinya ada introspeksi dari tim Ridho, karena selisihnya ini kan bukan 0,07% tadi, Mas. Selisihnya ini 10,6%. Dan bukan hanya itu, kalau kita baca di tren, memang trennya Ridho ini kan turun sekali. Di awal ada rilis survei pasca pendaftaran dari LSI, saya ingat sekali, selisihnya itu masih jauh sekali. Ridho ada di angka 51%, sementara Pram dan Dul ada di angka 28%. Lalu kemudian terjadi crossing. Dan ini kan makin menjustifikasi mitos yang memang terjadi dalam 3 pilkada terakhir, Mas Reza, di DKI. Yang pertama, mungkin kita anggap ini kebetulan ya, selalu nomor urut 3 yang menang. Yang kedua, yang selalu menang itu yang di awal surveinya itu kecil. Terjadi pada zaman Jokowi Ahok,
terjadi pada zaman Anies Sandi, sekarang terjadi pada Pram Dandul. Yang ketiga, Mas Reza, yang menang itu selalu yang koalisinya kecil. Artinya apa? Harusnya jadi catatan nih buat siapapun yang ingin bertarung di Pilkada DKI dan mungkin saja menular di daerah lain, bahwa masyarakat DKI minimal bisa kita katakan cenderung akan menjadi antitesa dari sesuatu yang dianggap terlalu mapan diatur oleh elit, yang skenario pencalonannya, yang jumlah partai pencalonannya itu dianggap hanya menjadi bagian dari kepemilikan elit. Dan itulah yang menurut saya menjelaskan bagaimana dalam 3 pilkada terakhir yang dianggap kuda hitam tidak didukung oleh banyak partai, itu malah yang selalu memenangkan pertarungan pilkada DKI. Iya, karena kalau kita lihat dari awal proses Pilkada Jakarta ini kan memang pasangan Pram Rano khususnya Mas Pram begitu ya. Dari awal seperti tidak menyangka dirinya akan ditunjuk PDIP maju sebagai cagup, apalagi juga hasil survei tidak mendukung tadi seperti yang Anda singgung begitu ya Mas Toto. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini menurut Anda apa yang kemudian membuat pasangan 03 berhasil mengungguli para rivalnya? Catatan paling penting menurut saya adalah ada positioning yang diambil secara berkebalikan 180 derajat antara pasangan 01 dengan pasangan 03. Pasangan 01, Kang Emil, saya sayangkan ketika terlalu memposisikan dirinya, menghabiskan banyak energinya untuk menunjukkan bahwa didukung oleh banyak partai. Lalu kemudian dia ingin menunjukkan dia didukung oleh Pak Jokowi, ingin dilihat didukung oleh Pak Prabowo. Berbeda sebaliknya, Mas Pram, Pram Dandul, ini malah ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar merah, mereka bukan sekedar menjadi bagian dari calon yang didukung oleh Ibu Megawati. Ya betul mereka merah, tapi mereka yang merangkul jauh lebih luas dibanding sekedar partainya sendiri. Itulah mengapa pasangan ini memilih warna oranye bukan warna merah. Ketua tim sesnya tidak dipilih kader partai, tapi bahkan seorang pelawak namanya Cak Lontong. Mereka lalu kemudian mencoba menggabungkan atau merangkul kekuatan dari dukungan-dukungan gubernur-gubernur sebelum, dan puncaknya adalah ketika Ahok Plus dan Anak Abah, 2 kekuatan politik terbesar yang tersisa karena pilkada sebelum, itu bahkan bisa bersatu. Jadi ketika Kang Emil berusaha menunjukkan dirinya sebagai petugas dari Kim Plus yang didukung oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Mas Pram berusaha menunjukkan sebaliknya. Saya milik semua. Dan menurut saya untuk karakteristik masyarakat Jakarta yang dalam 3 pilkada terakhir kita lihat cenderung ingin melihat calon yang tidak terikat, tidak menjadi bagian dari konspirasi elit, pada titik itulah menurut saya energi secara elektoral lebih dimiliki oleh pasangan 03. Seberapa signifikan faktor Anies efek begitu Mas Toto dalam perolehan suara Pram Rano? Ya, Anies ini kan apapun harus diakui surveinya paling tinggi. Ketika kita masih masukkan namanya sampai survei bulan Juli katakanlah, belum pendaftaran, lalu kedua disusul oleh Ahok. Sehingga dianggap 2 kekuatan ini 2 kekuatan terbesar. Sehingga ketika bertanya mengenai pengaruh Anies, pasti ada. Tetapi apakah serta-merta bisa dikatakan bahwa Anies adalah variabel tunggal kemenangan Mas Pram? Sebelum endorse dari Mas Anies, Mas Pram itu elektabilitasnya sudah naik tinggi. Sehingga menurut saya ini sebuah booster baru saja dari Mas Anies yang narasinya juga bukan dalam konteks sekedar Mas Pram meminta-minta kepada Mas Anies. Beda dengan Kang Emil berusaha meminta-minta kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mas Pram dan Bang Dul berusaha memposisikan ini dalam konteks narasi yang lebih besar, bahwa saya akan merangkul gubernur-gubernur sebelum, termasuk 2 diantaranya yang memiliki 2 kekuatan elektoral terbesar, dalam ini Ahok Plus dengan Anak Abah. Sehingga ketika itu diangkat dalam sebuah narasi yang lebih besar, orang melihatnya ini bukan dalam konteks kemudian di belakangnya ada Anies, tapi dalam konteks ini gubernur yang ingin merangkul semua, termasuk 2 kekuatan terbesar bernama Anies dengan Ahok. Mas Toto, yang juga menjadi sorotan adalah partisipasi pemilih yang anjlok begitu dari 78% ke 58% data dari KPU. Sebenarnya ini apa yang harus dievaluasi KPU, khususnya soal administrasi dan juga sosialisasi, Mas Toto? Ya, pertama saya agak berbeda pandangan ya, bahwa demokrasi kualitasnya lebih baik ketika partisipasi atau voter turnout-nya lebih tinggi. Kalau kita lihat Mas Reza, yang namanya Amerika Serikat itu pilpresnya selalu lebih rendah
voters turnout-nya dibandingkan dengan Indonesia. Tapi apakah kita kemudian bisa mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia dalam pilpres lebih baik dibanding Amerika? Tidak. Kalau kemudian partisipasi pemilih tinggi hanya didasarkan pada mobilisasi, uang, lalu kemudian dorongan sembako dan lain-lain, nggak ada maknanya yang disebut dengan demokrasi partisipasi. Tetapi catatan tetap menurut saya terkait dengan pertama saya pikir dosa politik itu ada di tangan partai-partai yang kita tahu kemarin sempat bahkan menyeting bahwa ada calon dalam hal ini RK Suswono akhirnya diborong semua partai dan kemudian akan melawan kota kosong atau calon independen. Dalam proses pencalonan yang dianggap tidak mengikuti keinginan masyarakat, potensi golput pasti akan lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua tetap catatan dari para pengamat kepada KPU, waktu masa kampanye memang terasa sangat pendek dan kita tahu juga dalam konteks pilkada serentak informasi terlalu banyak sehingga terasa seperti noise. Jadi saya pikir harus ada sebuah evaluasi juga bagaimana keputusan mengenai pilkada serentak yang berbarengan dengan pileg dan pilpres dan dibarengi 545 pilkada calon kepala daerah, menurut saya itu juga berpengaruh dalam konteks partisipasi pemilih yang terutama disebabkan oleh adanya kejenuhan dari masyarakat. Baik, terakhir Mas Toto, yang jelas besok rencananya juga dalam 3 hari terakhir ini akan dimanfaatkan oleh pasangan Ridho begitu ya untuk mengajukan gugatan ke MK. Anda melihat ini lebih kepada soal menang kalah atau memang hanya ingin memberikan evaluasi saja begitu kepada pilkada-pilkada selanjutnya agar bisa berjalan lebih baik lagi, Mas Toto? Ya, sebetulnya kalau berbicara mengenai pendidikan politik, tidak perlu digunakan gugatan hukum melalui MK. Kasihan, MK ini pertama kalinya 9 hakim harus menghadapi potensi adanya gugatan di 545 pilkada yang berlangsung. Termasuk ketika berbicara mengenai Jakarta, ya saya sih sebenarnya berharap ya, untuk yang selisihnya jauh-jauh dari pasangan calon, dari yang berencana menggugat, harusnya ada kesadaran diri, memberikan ucapan selamat, sehingga kemudian stabilitas politik nasional akan bisa membantu Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran untuk bekerja tanpa adanya sebuah situasi tensi yang lebih panas. Tetapi sah-sah saja dan saya berharap bahwa gugatan yang akan dilakukan, misalnya betul dilakukan oleh pasangan Ridho, itu betul-betul didasarkan pada sebuah kesadaran untuk bisa memberikan pendidikan politik. Kedua juga terkait dengan memang adanya bukti hukum yang kuat, bukan didasarkan pada perasaan di-backing oleh kekuasaan politik yang kita tahu bisa saja kemudian diartikan oleh sebagian masyarakat berupaya untuk mengintervensi proses hukum yang ada di MK. Semoga itu tidak terjadi. Baik, terima kasih Mas Toto atas analisa Anda dalam Metro hari ini. Selamat sore. Terima kasih Mas Riza, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.